Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari ini. Apa kabar saudara semua? Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online bersama-sama dengan kami di GBI Rock Malaysia. Dan saya berdoa supaya saudara bisa menerima sesuatu yang baik pagi hari ini dari ibadah online bersama-sama. Sekalipun kita hanya berjumpa melalui sosial media, tapi mari kita buka hati sama-sama untuk ikut menyembah, memuji Tuhan, dan memberikan hidup kita untuk dibentuk dan diberkati oleh firman Tuhan yang pagi hari ini saya yakin dan percaya akan memberikan kita pengertian-pengertian yang baru, mengubahkan cara pandang kita dan menguatkan setiap kita di dalam Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita mulai beribadah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan buat setiap kita. Yang pertama, saudara, mari kita ikut ambil bagian dalam doa puasa yang kita lakukan setiap minggu, 2 kali, saudara, hari Kamis dan hari Sabtu. Saya mengajak setiap kita untuk mari sama-sama kita memberikan kehidupan kita melatih diri kita untuk kita bisa berdisiplin dalam berpuasa. Karena saudara tahu bahwa puasa ini sangat berguna buat kehidupan kita. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, datang berdoa, dan kita mencari kehendak-Nya, membiarkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita yakin dan percaya setiap kita pasti akan dibawa Tuhan semakin dewasa dalam pengenalan akan Dia. Nah, saudara, yang kedua, sebagai gembala, saya berterima kasih buat Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terus setia menopang pelayanan kita yang ada di gereja ini, di GBI Rock Malaysia. Terima kasih buat setiap persembahan dan persepuluhan yang saudara berikan melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar saudara pada hari ini, pada saat ini. Nah, buat Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan di hari ini, di minggu yang ketiga ini, mungkin saudara ingin berikan ucapan syukur, persembahan misi, dan persembahan yang lainnya, saudara bisa memberi melalui transfer ke rekening gereja. Sekali lagi saya berterima kasih buat setiap taburan yang saudara berikan buat pelayanan yang ada di gereja kita, dan kita berdoa supaya semakin banyak hal baik yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan lewat pelayanan ini. Saudara, di gereja kita dalam setiap hari ada yang namanya daily devotion, hari Kamis dan hari Sabtu ada yang namanya renungan doa puasa. Saudara bisa subscribe YouTube channel gereja kita, GBI Rock Malaysia, untuk saudara bisa terus menyaksikan daily devotion, renungan harian, dan menerima renungan doa puasa setiap hari Kamis dan hari Sabtu. Pagi hari ini sebelum kita beribadah, mari sama-sama kita berdoa. Saya bersyukur buat minggu yang baru Tuhan berikan buat kami. Kami ada di minggu yang ketiga di bulan ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan beribadah. Mari Tuhan berkati setiap kami. Kami percaya kami akan berjumpa dengan pribadi Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Saudara, saya mengingatkan setiap kita bahwa di ujung dari pemberitaan firman, kita akan sama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Mari saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur untuk kita bisa sama-sama mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom warga kerajaan. Pada waktu saya merekam apa yang saya sampaikan ini, saya menjelang usia 69 tahun. Di dalam Amsal 22 ayat 6 yang merupakan pokok pembicaraan kita hari-hari ini, how to empower and to encourage keturunan dan anak-anak kita. Maka Rabi Hasdai, seorang rabi dari Israel, dia mengatakan begini, anak sampai usia 5 tahun itu is your boss, ya kan? Hidup kita diatur kalau anak kecil. Tapi usia 5 sampai 10, balita sampai 10, maka dia sangat penurut. Dia akan jadi hambamu. Tapi usia 10 sampai 15, dia kembaranmu. Sebab dia cuma meniru apa yang kita lakukan. Kalau kita berdusta, dia akan berdusta. Kita munafik, dia juga munafik. Tapi usia 15 dan selanjutnya bisa jadi sahabat atau bisa jadi musuh. Tergantung bagaimana kamu mendidiknya sampai usia 15 itu. Saya bersyukur bahwa orang tua saya mendidik banyak hal, terutama ibu saya. Dia mengajarkan tidak ada perbedaan status sosial. Ya, kita kenapa pembantu asisten rumah tangga kita bisa berpuluh-puluh tahun di tempat kita? Sebab mereka dianggap keluarga. Mereka makan yang sama. Dan kalau sudah malam saya mau minta sesuatu, ibu saya berkata, tidak boleh. Di luar jam kerja katanya. Saya belajar banyak hal dari ibu saya. Dan dari papa saya belajar apa? Untuk menjadi berani. Untuk menjadi tough. Karena dia seorang pemburu. Dan saya masih ingat kenangan-kenangan manis saya bersama papa saya. Waktu itu ya usia sekitar 13-14 tahun. Saya bisa mengendarai sepeda motor. Cuma waktu itu memang belum punya SIM. SIM D waktu itu ya. Kalau di bawah 50 cc. Dan kalau papa saya akan berburu di daerah Pacet, saya akan naik motor itu, saya didudukkan di depan. Dan saya boleh pegang kemudi itu selama jalannya lurus dan kosong. Tapi ketika ambil tikungan-tikungan yang berbahaya, papa saya akan mengambil dari belakang. Dan dia akan mengambil tikungan itu buat saya. Pengalaman itu begitu masuk dalam diri saya, bahwa papa saya akan bertanggung jawab atas saya. Dan semua tikungan yang sulit, jalan-jalan sulit, he will take over. Yaitu kemudi dan kendali itu. Karena itu, didiklah anakmu menurut jalan yang patut, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan perkataan disiplin sekali lagi tidak terlalu menyenangkan buat anak-anak. Kita tahu bagaimana saat kritis saya belajar. Saat-saat kritis adalah usia 10-12. Pra remaja. Itu orang Belanda mengatakan terlalu kecil untuk taplak meja, terlalu besar untuk serbet. Jadi anak tanggung. Itu masa-masa di mana kita betul-betul harus memperhatikan. Dan kita lihat bagaimana Kristus ada di bawah didikan daripada Yusuf dan Maria. Maria seorang yang sangat penurut pada Tuhan, juga Yusuf. Dan kedua-duanya takut akan Tuhan, dan berbahagialah kalian kalau punya orang tua semacam itu. Dan pada para orang tua, didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Saya belajar banyak hal daripada kehidupan orang tua saya. Papa saya sangat murah hati. Saya masih belajar dari dia. Dan saya percaya apa yang dilakukan orang tua akan ditiru anak-anak. Karena itu, jadilah a very good example. God bless you, warga kerajaan. Amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan
hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Oh, tidak ada keinginan lain dalam hati kami selain menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Mari kita angkat suara menyembah Tuhan pagi hari ini. Sebab Engkau layak, sebab Engkau layak disembah. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih, kami meninggikan-Mu, kami mengagumi-Mu Yesus. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Yesus, Engkau mulia, kami meninggikan-Mu, kami mengagumi-Mu. Sebab Engkau layak terima segala pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, terima kasih buat anugerah-Mu. Yesus, Engkau layak disembah, Yesus, Engkau layak dimuliakan.
Oh, tidak ada keinginan lain dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan, selain menyenangkan Engkau, selain meninggikan Engkau, mempermuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita buka hati buat Tuhan pagi hari ini. Mari kita buka hati buat Tuhan pagi hari ini. Mari Roh Kudus mengalirlah melawat setiap kami. Dimanapun kami berada pagi hari ini, kuasa-Mu bekerja melawat kami Tuhan. Oh, kami buka hati bagi Engkau. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami meninggikan-Mu, kami mengagumi-Mu, kami kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian kami bagi-Mu, sembah kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi kita angkat suara, kita sembah Dia. Katakan terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari berbicaralah buat kami pagi hari ini Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Pulihkan yang terluka. Pengharapan kami ada di dalam-Mu. Engkau kekuatan kami Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini. Biar setiap firman yang diberitakan pagi hari ini adalah perkataan Tuhan. Setiap perkataan yang keluar adalah perkataan Tuhan buat setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Makasih Bapa. Dalam nama Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, seperti pujian yang kita naikkan tadi, biar setiap kita menjadikan pujian ini bukan hanya nyanyian yang biasa kita nyanyikan, tapi ini menjadi satu kerinduan kita. Pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa tidak ada kerinduan lain dalam hidup kita selain menyenangkan Tuhan, memuji dan menyembah Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang akan saya teruskan dari apa yang sudah kita pelajari selama 1 bulan ini. Kita sedang belajar dalam satu tema, yaitu Empowered by the Holy Spirit. Nah saudara, hari ini kita belajar tentang demonstration and power, tentang demonstrasi kuasa Allah dan kuasa atau kekuatan dari kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah saudara, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, di sana dikatakan, sebab kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah itu berbicara tentang semua area dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus diberikan buat kita. Roh Kudus diberikan buat saya dan saudara, supaya kita menjadi saksinya, supaya kita menjadi ambasador dari kerajaan Allah. Nah, kuasa diberikan kepada kita untuk kita bisa melaksanakan amanat agung yang Tuhan berikan. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, Dia berkata, sebab itu jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Tuhan mau supaya keberadaan kita di muka bumi menjadi the ambassador of the kingdom of God, untuk kita bisa memberitakan Kristus di tengah-tengah dunia, untuk kita bisa menjadi the representative of Christ kingdom. Nah kalau saudara perhatikan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, di sana dikatakan, sebab kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kuasa diberikan, Roh Kudus datang buat kita. Roh Kudus ada dalam hidup saya dan saudara, supaya kita bisa memiliki kuasa untuk kita bisa menjadi saksi. Jadi kita hanya bisa menjadi saksi dari kerajaan Allah kalau kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa menjadi saksi dari keberadaan atau kehadiran Allah di muka bumi ketika kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah jaminan dalam hidup kita bahwa kita adalah warga negara kerajaan Allah. Roh Kudus adalah pribadi yang memampukan kita untuk mendemonstrasikan kuasa dari Roh Kudus, kuasa kerajaan Allah ada di muka bumi. Nah, saudara, kata saksi di situ memang dalam bahasa aslinya itu dipakai kata martus, atau
dari kata itu lahir kata martir, saudara ya, orang yang mati karena untuk pemberitaan Injil. Tapi ada pengertian yang lain, yaitu kata martus juga punya pengertian, kata saksi itu punya pengertian adalah perwakilan secara legal dari satu kerajaan, satu pemerintahan di tempat tertentu. Jadi Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 itu ingin memberitahukan buat setiap kita bahwa ketika saya dan saudara memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita adalah perwakilan dari kehadiran Tuhan di muka bumi. Saya dan saudara adalah perwakilan, kita adalah the representative of Christ's kingdom on earth. Jadi kehadiran kita harusnya mencerminkan kerajaan Allah. Di mana kita ada, harusnya orang bisa melihat kerajaan Allah di situ. Nah, kita sudah sama-sama belajar tentang kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah adalah pemerintahan Kristus dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah secara total dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah berbicara tentang Dia menjadi raja dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya menjadi juru selamat, tapi Dia juga menjadi raja dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana supaya kehidupan kita bisa membawa orang kepada Kristus. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan supaya dari kehidupan kita bisa membawa orang untuk merasakan Tuhan atau berjumpa dengan pribadi Yesus dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, saya bersyukur karena Roh Kudus itu luar biasa memberikan hikmat dan memberikan pengertian-pengertian untuk bisa kita pelajari bersama-sama. Saudara tahu bahwa dalam kehidupan kita sangat penting sekali untuk kita terus membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Sangat penting sekali untuk kita bisa membangun keintiman dengan Roh Kudus setiap hari, saudara, dalam kehidupan kita. Di hari-hari ini, bahkan bukan cuma hari-hari ini, setiap hari kita perlu membangun keintiman dengan Roh Kudus. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini yang akan saya bagikan buat saudara pagi hari ini, saya sangat bersyukur karena Roh Kudus menuntun, memberikan saya beberapa gambaran bagaimana kita sebagai warga kerajaan Allah, saksi atau bukti dari kehadiran Tuhan di muka bumi, bagaimana kita harus hidup. Nah, saudara, kita lihat sama-sama kita buka Alkitab kita sama-sama dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan baca beberapa ayat dari perikop ini. Saya akan bacakan buat setiap kita. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Nah, saudara, paling tidak ada 4 hal yang ingin saya bagikan buat setiap kita pagi hari ini dari apa yang kita baca, saudara. Yang pertama, kalau kita lihat dari ayat yang pertama, di sana Paulus berkata seperti ini. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian kepada kamu. Saudara, dalam bahasa yang lain, di terjemahan yang lain, di sana dikatakan Paulus menyampaikan pesan ini kepada orang-orang di Korintus bahwa aku datang kepada kamu tidak dengan kata-kata yang muluk-muluk, atau Paulus ingin kasih tahu, waktu aku datang kepada kamu, aku tidak menjadi seperti orang lain. Aku berusaha menjadi seperti diriku apa adanya, dan aku memberitakan Allah kepada kamu. Nah, saudara, yang pertama untuk kita bisa membawa orang mengalami Tuhan dalam kehidupannya, atau kehidupan kita bisa berdampak buat orang lain, membuat mereka melihat Yesus hidup dalam kehidupan kita, mari kita menjadi diri sendiri. Be ourselves. Jangan menjadi seperti orang lain, atau jangan muluk-muluk dengan kehidupan kita. Kadang-kala kita terpengaruh dengan apa yang ada di sosial media. Kadang-kala kita terpengaruh dengan kehidupan orang lain. Kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga kita mulai berusaha untuk menjadi seperti orang lain. Kita meningkatkan, merubah apa yang bukan datang dari diri kita sendiri. Kita merubah diri kita, kita upgrade supaya kita bisa menjadi seperti apa yang kita idolakan. Tapi sebenarnya Tuhan menciptakan kita, Tuhan memproses kehidupan kita sebagaimana adanya kita, dengan kelemahan-kelemahan dan kemampuan-kemampuan
pengakuan diri kita sendiri. Kita tidak bisa pakai takaran yang Tuhan pakai buat orang lain untuk kita takarkan pada diri kita sendiri. Karena setiap kita di dalam Tuhan memiliki takarannya sendiri. Dan saya dan saudara punya berkatnya sendiri. Saudara diproses dengan cara-cara yang Tuhan lihat berguna untuk saudara, dan saya diproses Tuhan dengan cara-cara yang Tuhan lihat saya membutuhkan hal-hal tersebut untuk saya bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Yang Tuhan mau setiap kita menjadi diri kita sendiri, menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri di muka bumi ini dengan kuasa Roh Kudus. Nah, Paulus berkata kepada orang-orang di Korintus pada saat itu bahwa waktu aku datang kepada kamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang muluk-muluk, aku tidak datang seperti orang lain, aku tidak berusaha meyakinkan kamu seperti orang lain, aku tidak membuat sesuatu yang seakan-akan dibuat-buat supaya kamu bisa mengerti atau supaya kamu bisa percaya, tapi aku datang dengan sebagaimana adanya aku. Aku datang sebagaimana adanya aku. Nah, saudara, ini dia datang dengan kelemahan. Dia datang dengan keberadaannya. Kadang kita sangat sulit ketika kita harus kelihatan kurang baik di depan orang. Kecenderungan manusia itu tidak mau kelihatan lemah, tidak mau kelihatan jeleknya. Kita selalu ingin kelihatan yang baik-baiknya saja. Nah, saya kasih contoh buat saudara yang aktif bermain sosial media. Tidak ada orang di sosial media yang mau posting hal-hal yang memalukan. Tidak ada orang di sosial media yang ingin posting sesuatu yang biasa-biasa. Semua orang ingin tampak baik di sosial media. Semua orang ingin tampak sempurna di sosial media. Sehingga ada banyak hal yang mereka lakukan untuk membuat mereka terlihat oke di sosial media. Nah, ini membuktikan bahwa manusia sebenarnya tidak mau kelihatan lemah. Tapi dalam pemberitaan Injil, ketika kita sadar bahwa kehidupan kita dipakai Tuhan untuk jadi berkat buat orang lain, maka kita harus menyadari bahwa jadilah diri sendiri. Datanglah apa adanya. Saudara, dalam kelemahan kita, Tuhan bisa bekerja. Tuhan bisa berkarya lewat kelemahan-kelemahan kita. Justru ketika kita sok kuat dalam kehidupan kita akan menjadi orang lain, bukan jadi diri sendiri. Tuhan bekerja dalam kelemahan kita. Ketika kita datang dan bercerita kepada orang lain, mungkin orang lain punya persoalan, dan kemudian kita bersaksi kepada mereka, "Hei, aku juga punya persoalan, tapi aku percaya Tuhan bisa tolong aku. Kalau sampai hari ini aku masih terpelihara, ini bukti kalau Tuhan menyertai dan Tuhan pasti memberkati kehidupanku." Saya ingat, saudara, satu kali tahun 2017, saat saya dengan Pastor Hari Pujo, kami waktu itu ada di Singapura, dan kami pergi mengunjungi salah satu jemaat gereja kita yang dari Jakarta, dan suami dari ibu ini terkena kanker. Ketika kami pergi berkunjung ke tempat bapaknya dirawat, ada satu orang bapak lagi yang istrinya juga terkena kanker stadium 4, saudara. Payudaranya sudah diangkat dan pada saat itu tinggal menunggu waktunya. Kata dokter, dia sudah tidak punya pengharapan lagi untuk bisa bertahan hidup. Tapi sampai kami berbicara pada saat itu, istrinya masih hidup dan sudah lewat kurang lebih 8 bulan dari vonis yang dokter berikan kepada istri dari bapak ini. Dan saudara, ketika bapak ini bercerita kepada suami dari jemaat kita yang sedang sakit pada saat itu, dia berbicara seperti ini. Saya ingat sekali kalimatnya. Dia bilang begini, "Pak, saya setiap hari dengar kabar yang tidak baik dari dokter. Saya setiap hari dengan istri saya dengar hasil pemeriksaan yang tidak baik. Ini menurun, itu menurun. Tapi keadaan kami, awalnya kami khawatir, awalnya kami takut. Tapi setelah saya mengerti bahwa Tuhan itu baik dan semua ada dalam tangan Tuhan, Tuhan take control dalam kehidupan saya, sehingga pikiran dan hati saya itu di-cover oleh firman Tuhan. Setiap kali saya dapat berita yang tidak baik, setiap kali saya dapat laporan yang tidak baik, saya selalu bilang pada diri saya sendiri, walaupun laporannya tidak baik, tapi Tuhan baik." Nah, saya dikuatkan dari hari demi hari oleh firman Tuhan. Saya tahu lewat penyakit ini ada yang sedang Tuhan rencanakan buat keluarga kami, walaupun saya belum mengerti saat ini, tapi saya percaya Tuhan pasti punya rencana yang baik buat kami. Nah, saudara, ketika bapak yang sedang sakit mendengarkan kalimat seperti itu, dari orang yang lemah, dari orang yang sebenarnya punya persoalan, ketika bapak yang sakit itu mendengarkan kesaksian ini, imannya bangkit dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya. Dan
ketika besoknya dia harus diperiksa, dia punya satu keyakinan bahwa ya apapun yang terjadi, Tuhan ada buat kita. Itu membukakan paradigmanya datang ke hadapan Tuhan, bisa melihat Tuhan sebagai satu pribadi yang luar biasa, yang sanggup menolong, yang sanggup memberikan kekuatan. Pertolongan Tuhan datang bukan hanya dalam bentuk kesembuhan, tapi pertolongan Tuhan juga datang dalam bentuk kekuatan untuk kita bisa terus bersyukur dan kita bisa terus menikmati kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Nah, saudara, kalau Bapak yang tadi bercerita, misalnya dia ingin kelihatan baik, dia ingin membuat dirinya terlihat baik-baik saja, dia berkata, oh tidak apa-apa, kami kuat, kami oke, kami hebat. Saya yakin dan percaya ceritanya akan berjalan beda, saudara. Justru ketika dia datang dengan satu keberadaan yang tanpa dibuat-buat, dia datang dengan kelemahannya, dia datang dengan hati yang hancur dan dia bercerita seperti itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa buat suami dari jemaat kita yang pada saat itu sedang sakit. Nah, hari ini saudara, mungkin kita ada di marketplace dan ada banyak orang di sekeliling kita mungkin yang butuh kekuatan hari-hari ini. Mari datang dengan keberadaan kita. Jangan tunggu sampai kita ditolong Tuhan, sampai apa yang kita harapkan terjadi, baru kita mau untuk pergi memberitakan Injil. Justru di saat kita sedang menantikan janji Tuhan, mari datang dan berceritalah kepada orang lain bagaimana Tuhan menguatkan engkau, bagaimana Tuhan ada dalam kehidupanmu sebagai penolong, memberikan engkau semangat, memberikan engkau kekuatan dan sukacita setiap hari dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Jadi yang pertama, untuk kita bisa membawa orang berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan pribadi Tuhan. Yang pertama, jadilah diri sendiri. Be yourself. Jangan menjadi seperti orang lain. Jadilah apa adanya dan berceritalah apa adanya tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, dari ayat yang kedua di sana dikatakan seperti ini. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Nah, saudara, setelah kita menjadi diri sendiri, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah jangan menceritakan yang lain selain Yesus Kristus. Preach the gospel. Beritakan kabar baik tentang Yesus Kristus yang disalibkan buat setiap kita. Kadang kita terpatok dengan, oh Tuhan tolong dia seperti ini, Tuhan tolong dia seperti itu. Dan kita mempelajari apa yang mereka lakukan. Kita mempelajari apa yang mereka kerjakan. Kita lupa bahwa sebenarnya sumber kesembuhan itu, sumber dari segala sesuatu dalam kehidupan kita, itu cuma satu pribadi. Yesus Kristus. Bukan soal bagaimana caranya, apa yang mereka lakukan, tapi soal ini, seberapa jauh kita mengenal pribadinya, seberapa jauh kita mengenal pribadi Tuhan. Mendengarkan kesaksian itu baik, membuat iman kita bangkit. Tapi kalau kita hanya mendengarkan kesaksian dan kita tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan kita, kita tidak bangun hubungan dengan Tuhan, kita tidak menceritakan Yesus dari kehidupan kita, kita hanya menceritakan apa yang orang lain alami, kita menceritakan keluh kesah kita tidak akan mendapatkan apa-apa, saudara. Tapi ketika kita preach the gospel, nah, preach the gospel pertama kali harus kepada diri kita sendiri. Beritakan Injil pertama kali buat diri kita sendiri. Setiap hari beritakan Injil buat diri saudara. Berdirilah di depan cermin dan berkata, engkau dikasihi, Yesus mati bagi engkau, Yesus disalibkan bagi engkau, engkau adalah orang yang dicintai, engkau diterima apa adanya dan engkau diselamatkan oleh kasih karunia. Engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Ketika kita preach the gospel, memberitakan Injil pada diri kita sendiri, ini adalah satu sarana untuk kita bisa mendapatkan satu pengertian yang baru. Saudara tahu bahwa di pikiran kita ada banyak cara pikir dunia yang harus dirubah. Nah, salah satu caranya adalah dengan merubah mindset kita, merubah cara pandang kita tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Sehingga ketika cara pandang kita berubah, maka apa yang keluar dari mulut juga akan berubah. Ketika kita melihat diri kita sebagai orang yang diberkati, orang yang dikasihi, orang yang diselamatkan, maka yang keluar dari mulut kita adalah apa yang Yesus kerjakan buat kita. Kita bisa cerita kesaksian orang lain, tapi lebih dari itu semua, kita akan bercerita bagaimana Tuhan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Preach the gospel. Beritakan Injil Kerajaan Allah. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Bagaimana Tuhan menyembuhkan kita. Nah, saudara, saya suka sekali dalam beberapa kesempatan kalau saudara lihat di program Daily Devotion, beberapa kali saya share bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan saya, bagaimana Tuhan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan saya. Nah, itu adalah satu cara saya untuk saya menceritakan Yesus buat saudara. Apa yang Tuhan kerjakan buat saya. Yang hebat itu bukan saya,
Waktu kita mendengarkan kesaksian, coba kita lihat siapa yang hebat. Ketika pusatnya bukan kepada Yesus, tapi kepada apa yang dilakukan oleh manusia, saya rasa itu bukan satu kesaksian yang Christ center, tapi itu kesaksian yang people center atau human center, self center. Ketika kita bersaksi atau mendengarkan kesaksian, coba lihat, apakah Yesus jadi superhero di situ? Atau Yesus hanya sebagai tambahan dari semua kegiatan-kegiatan agamawi yang kita lakukan? Pastikan Yesus menjadi alasan satu-satunya. Waktu saya bercerita kepada saudara, buat saya secara pribadi, saya tahu tidak ada alasan lain kenapa Tuhan pulihkan saya, selain karena Dia mengasihi saya. Saya tahu tidak ada alasan lain kenapa Tuhan pakai saya, karena Dia mengasihi saya. Dan saya juga tahu tidak ada alasan lain kenapa Tuhan memberkati saudara sampai hari ini, selain dari Tuhan mengasihi saudara. Tidak ada alasan lain, karena firman Tuhan berkata, kalau saudara bilang, oh saya bekerja, saya berusaha, saya mau kasih tahu saudara, firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Kaya dalam pengertian tercukupi semua kebutuhan kita. Berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya dan susah payah tidak menambahinya. Kita boleh bekerja dari pagi sampai pagi kalau Tuhan tidak menyertai dan memberkati kita. Saya rasa kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik dari pekerjaan kita. Mungkin kita bisa diberkati secara finansial, kita punya finansial yang baik, tapi kita akan kehilangan damai sejahtera, kita akan kehilangan apa yang lebih berharga daripada uang, saudara. Damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan, kesehatan, kekuatan. Nah, saya dorong saudara pada hari ini untuk kita sama-sama, mari preach the gospel dari kehidupan kita. Beritakan Yesus dari kehidupan kita. Bukan hanya lewat kata-kata, tapi dari cara hidup kita, dari cara kita berelasi dengan orang lain. Beritakan Yesus. Beritakan kebenaran, preach the gospel dalam kehidupan kita. Itu akan membawa orang berjumpa dengan pribadi Yesus, bukan berjumpa pada diri kita dengan diri kita sendiri, tapi mereka akan berjumpa dengan pribadi Allah, yaitu Yesus Kristus yang hidup dan mengubahkan kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, saudara, dari ayat yang ketiga di sana dikatakan seperti ini, aku juga telah datang kepada kamu dalam kelemahan dengan sangat takut dan gentar. Nah, saudara, apa yang Paulus tulis di sini sebenarnya adalah pengalaman dia ketika pertama kali waktu itu dia pergi ke daerah Korintus. Kalau kita lihat sama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 di sana dikatakan seperti ini. Pada waktu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, janganlah takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Perhatikan ayat yang ke-10. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Jadi Tuhan berkata kepada Paulus pada saat itu. Ketika pada waktu itu Paulus baru saja mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ini adalah awal-awal dari pelayanannya di kota Korintus pada saat itu. Dan dia merasa takut dan gentar. Kemudian pada malam hari dalam ketakutannya itu ada penglihatan, dia melihat Tuhan dan Tuhan datang berbicara kepadanya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, tetaplah beritakan Injil dan jangan diam. Nah, saudara, yang ketiga, saudara, mari kita hidup dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati adalah kunci dari kehidupan yang berkemenangan, saudara. Kerendahan hati adalah kunci dari kehidupan yang penuh dengan sukacita dan kemenangan. Kenapa? Karena waktu kita hidup dalam kerendahan hati, kita mengakui bahwa semua yang kita punya, semua yang ada dalam kehidupan kita, ini semua adalah milik Tuhan yang dipercayakan buat setiap kita. Kita bukan pemilik dari semua ini. Segala sesuatu yang kita punya, ini adalah milik Tuhan. Dan kalau kita bisa bergerak, kita bisa punya keluarga, kita bisa punya pekerjaan, kita punya orang-orang yang ada di sekeliling kita, semua ini adalah pemberian Tuhan. Dan kita tidak perlu takut akan apapun juga sebab Tuhan menyertai kita. Paulus pada saat itu, walaupun dia adalah seorang pemuka agama, dia punya koneksi yang luar biasa, tapi dia tidak mengandalkan itu semua. Dia berharap kepada Allah. Dia dengan penuh kerendahan hati, sekalipun dia sangat pintar dan dia sangat punya koneksi yang baik, dia punya pengaruh pada saat itu, saudara. Tapi dia tidak mempergunakan itu semua. Dan dia berserah pada anugerah Allah. Saudara, coba kita renungkan bersama-sama. Paulus sebelum berjumpa dengan Tuhan adalah seorang penganiaya jemaat. Ya, dia adalah orang yang berpengaruh untuk orang Yahudi pada saat itu. Dan ketika dia pergi ke Korintus, keadaannya berbeda. Tapi orang masih mengetahui bahwa dia, kalau saudara baca, saudara pelajari Alkitab, orang-orang
bingung melihat Paulus, loh, dia ini dulu menganiaya jemaat, kok sekarang dia memberitakan Injil. Paulus sebenarnya pada saat itu punya pengaruh yang luar biasa. Tapi Paulus tidak mempergunakan pengaruh yang dia punya. Tapi Paulus berharap kepada Allah sehingga Tuhan menunjukkan kebaikannya dengan berfirman kepada Paulus, berjumpa secara langsung dan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Saudara, dalam kehidupan kita, dalam praktik kehidupan kita sehari-hari, sangat penting sekali untuk kita hidup dalam kerendahan hati. Sangat penting sekali untuk kita terus menyadari bahwa semua yang kita punya hari ini bukan punya kita. Sistem dalam kerajaan Allah untuk setiap segala sesuatu yang Tuhan percayakan buat kita adalah stewardship. Kita adalah manajer yang baik, pengelola yang baik dari kesehatan, dari berkat, dari keluarga, dari semua yang Tuhan percayakan buat kita hari ini. Mari kita kelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, dari hidup kita yang mengelola semua ini dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, karena Tuhan menyertai kita. Di situ orang akan melihat bagaimana hidup kita adalah hidup yang dituntun oleh Roh Kudus, dan mereka akan melihat Yesus hidup dalam kehidupan kita, dan kita membawa orang berjumpa dengan pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Yang keempat, saudara, yang terakhir, di ayat yang keempat, di sana dikatakan seperti ini, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus. Nah, saudara tahu apa yang membuat kehidupan kita sebagai orang percaya itu berbeda? Satu kali, seperti yang saya bagikan buat saudara dalam renungan doa puasa hari Sabtu kemarin, waktu Yesus pada saat itu mengajar di Bait Allah, mengajar di rumah-rumah ibadah. Kenapa ahli Taurat dan orang Farisi benci sama Yesus? Mereka nggak suka sama Yesus. Yang pertama, karena Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah. Yang kedua, karena apa yang Yesus lakukan itu jauh berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Saudara, orang bisa punya hikmat yang luar biasa untuk bisa memberitakan firman, berbicara tentang firman Tuhan, menceritakan tentang Yesus, tapi tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa demonstrasi dari kuasa Roh Kudus, maka semua hikmat itu tidak ada gunanya. Nah, hikmat itu hanya bisa datang dari Tuhan. The wisdom itu hanya bisa datang dari Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, hikmat yang dari Tuhan itu bukan hanya memberikan kita kemampuan untuk menjabarkan sesuatu, tapi hikmat dari Tuhan itu membuat kita berkuasa dalam perkataan kita. Saudara tahu, yang keempat yang harus kita punya dalam kehidupan kita untuk hidup kita bisa membawa orang kepada pribadi Yesus. Mari kita hidup dalam demonstrasi kuasa dari Roh Kudus dalam kehidupan kita, dari perkataan kita, perkataan yang keluar. Setiap kali kita memberitakan firman, mari kita berikan dengan kuasa. Nah, kuasa itu berasal dari Roh Kudus. Kadang yang membuat kita tidak bisa mempraktekkan, tidak bisa mendemonstrasikan kuasa adalah kita gagal melakukan tiga poin yang pertama yang tadi saya bagikan buat saudara. Kita tidak menjadi diri sendiri. Yang kedua, kita tidak memberitakan Yesus Kristus, kita tidak memberitakan Injil, kita memberitakan kehebatan kita, kehebatan manusia, kehebatan dari usaha-usaha kita. Yang ketiga, kita tidak datang dengan kerendahan hati. Saudara tahu, dari hidup yang benar-benar menjadikan Yesus sebagai pusat dari segala sesuatu, ada kuasa yang mengalir di situ. Ketika kita berkata kepada orang, "Hei, ayo kamu semangat ya." Dari kata yang sederhana itu kita akan melihat bagaimana gairah dibangkitkan, bagaimana semangat dibangkitkan. Nah, saudara, ini yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Untuk hidup kita dipakai memberitakan Injil dan membawa orang kepada Tuhan, kita perlu untuk mempraktekkan, mendemonstrasikan kuasa Allah dalam kehidupan kita dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, ada banyak orang yang tidak punya kemampuan, tidak punya kesadaran akan hal ini, saudara. Ini dimulai dari diri sendiri. Ini dimulai dari diri kita sendiri. Saya ajak setiap kita, jemaat Tuhan yang ada di GBI Rock Malaysia, mari mulai dari diri kita sendiri. Saudara punya kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara punya kuasa dalam kehidupanmu karena engkau punya Roh Kudus dalam kehidupanmu. Ketika engkau berhadapan dengan orang lain atau ketika engkau berhadapan dengan cermin melihat dirimu sendiri, mari keluarkan kalimat-kalimat yang berkuasa dari mulutmu. Katakan pada dirimu sendiri, engkau disertai Tuhan, engkau diberkati Tuhan, engkau dipakai Tuhan, engkau diurapi. Firman Allah terjadi dalam kehidupanmu. Kita berikan
firman Tuhan, beritakan pada diri kita sendiri dengan kuasa. Saudara, kuasa itu ada ketika kita percaya. Ketika kita percaya dengan penuh bahwa Tuhan ada buat kita, Dia ada di pihak kita, Dia memberkati kita, Dia tinggal di dalam kita, maka saudara akan melihat bagaimana kuasa Allah bekerja dalam kehidupan saudara. Nah, keempat hal ini saudara harus kita lakukan step by step. Jadilah diri sendiri, beritakanlah Yesus dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita katakan. Kemudian datanglah dengan kerendahan hati, hiduplah dalam kerendahan hati, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang keempat, mari kita demonstrasikan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, lewat perkataan kita, lewat gaya hidup kita, lewat perkataan kita, terutama pada diri kita sendiri. Alami Tuhan dalam kehidupan kita. Alami kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara, saya sangat diberkati ketika dalam 2 minggu terakhir saya dapat satu rema untuk memberitakan ini buat saudara. Saya terlebih dahulu mempraktekannya. Saya berdiri di depan cermin setiap hari. Dan saya berkata pada diri saya sendiri, kamu dicintai, kamu dipilih Tuhan, kamu dipakai Tuhan, kamu diurapi Tuhan. Nah, saudara tahu, bukan untuk sugesti diri sendiri, tapi saya sedang menyadarkan diri saya bahwa, hey, kamu bukan orang biasa. Kamu disertai Tuhan. Kamu diberkati Tuhan. Kamu hidup dalam berkat Tuhan. Bukan berarti ketika saya berkata seperti itu, maka hari itu langsung ada uang jatuh dari langit atau ada promosi tiba-tiba datang dari Presiden Jokowi. Tidak. Tapi saya berkata seperti itu untuk menyadarkan diri saya bahwa saya bukan orang yang ditinggalkan. Saya adalah warga negara kerajaan Allah. Saya adalah the representative of Christ Kingdom. Nah, saudara, biar kita mulai dari diri kita sendiri supaya apa yang kita alami itu bisa dialami orang lain. Nah, ayat yang terakhir di sana, ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 dikatakan seperti ini, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, Paulus memberitahukan buat setiap kita, dia bercerita tentang ini buat setiap kita, supaya saya dan saudara bisa belajar bahwa ketika hidup kita menjadi diri sendiri, menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, kita tampil apa adanya. Ketika kita memberitakan Yesus dalam kehidupan kita, ketika kita datang dengan kerendahan hati, hidup dalam kerendahan hati dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ketika kita mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita akan membawa orang untuk berjumpa dengan pribadi Tuhan, bukan bergantung pada hikmat manusia, bukan bergantung pada perkataan-perkataan belaka, tapi mereka bergantung pada kuasa Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ini adalah satu pengajaran kabar baik yang luar biasa buat kita, saudara, bahwa Tuhan berkuasa. Dia sanggup melakukan apa saja dalam kehidupanmu. Dia sanggup mengubahkan kehidupanmu yang rusak. Dia sanggup membangkitkan ekonomimu yang lumpuh hari ini. Dia sanggup mengangkat engkau. Dia sanggup memulihkan keadaanmu. Dia bisa membawa engkau memutarbalikkan keadaan dari keadaan yang kurang baik. Tuhan bisa ubah kehidupanmu menjadi sangat berarti, sangat berharga, dan sangat mulia di hadapannya. Nah, saudara, pagi hari ini, mari sebelum kita sama-sama masuk dalam perjamuan kudus, mari kita buka hati buat Tuhan. Firman Tuhan berkata, Dia adalah Bapa yang baik. Dia Bapa yang setia buat saya dan saudara. Mari buka hatimu pagi hari ini di hadapan Tuhan. Oh, biar kehidupanmu dipakai oleh Tuhan menjadi berkat buat orang lain. Biar Roh Kudus mengempower kehidupan kita. Saudara, engkau menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Saudara, engkau menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Dan engkau akan menjadi saksi, bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Mari angkat tangan, saudara, dan kita bersyukur. Terima kasih, Tuhan. Oh, engkau layak disembah, engkau layak dipuji. Haleluya. Kami meninggikan-Mu. Kami mengagumi-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara pagi hari ini. Tapi Roh Kudus, Engkau terus memberkati umat-Mu dimanapun berada. Apapun yang sedang jadi pergumulan kami, mari Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Pulihkan keadaan kami, bangkitkan kepercayaan kami kepadamu. Biar kami terus tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu. Pagi hari ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara bisa siapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Kita akan masuk dalam prosesi perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita pagi hari ini melebihi kepala.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan buat kami. Saudara, Yesus berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan. Demikianlah firman Tuhan. Malam pada waktu Yesus sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita ucapkan syukur dan kita pecah-pecahkan ini dalam persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kalau saudara percaya, mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur sama-sama di tangan kanan kita melebihi kepala. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah buat kami. Terima kasih buat darah-Mu yang dicurahkan buat setiap dosa kami. Demikian juga Yesus mengambil cawan anggur. Yesus melayani murid-muridnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara. Mari kita sembah Dia sekali lagi. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Oh, puji nama Yesus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Saudara, engkau yang sakit pagi hari ini, mari terima kesembuhan dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dengan iman pagi hari ini dalam nama Yesus. Saudara, engkau yang sedang lemah hari ini, engkau yang sedang berdoa untuk pemulihan, mari terima di dalam nama Yesus. Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupanmu. Tuhan mengangkat engkau. Tuhan memulihkan keadaanmu di dalam nama Yesus. Orabatas sandarabatas sandiaralabata kandiaralabaralabaralabaralaba kuriaralabaralabaralabaralaba. Berkat Tuhan atasmu, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Oh, rabatas sakaralabaralabaralabaralaba. Oh, mari nantikan Tuhan, mari terus sembah Dia. Mari sembah Dia. Kami meninggikan Engkau, kami mengagumi Engkau Yesus. Oh, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu saudara pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu pagi hari ini. Oh, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memagari engkau. Tuhan berjalan bersama-sama dengan engkau. Pagi hari ini apapun yang engkau doakan, apapun yang engkau minta, mari percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Di dalam nama Yesus. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih dan cinta yang tidak pernah berakhir dari Tuhan Yesus, serta penyertaan dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang terima berkat ini sama-sama kita berkata, amin. Haleluya saudara. Terima mujizat hari ini, terima kekuatan yang baru hari ini. Teruslah jadi berkat karena saudara adalah the representative of Christ Kingdom. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.